Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Yogi Isnandar, Koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, SMP Negeri 2 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, hasil rapor pendidikan SMP Negeri 2 Karangpucung sungguh mengecewakan, terutama nilai indikator kemampuan numerasi yang rendah, yaitu 1,71 dengan capaian di bawah kompetensi minimum. Begitu juga dengan indikator literasi yang masih perlu dikembangkan. Saya dikejutkan dengan hasil rapor pendidikan sekolah saya tahun 2022 yang nilainya sangat rendah. Padahal saya adalah seorang guru penggerak yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, didukung dengan lingkungan pojok baca, dan juga kegiatan literasi yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dari masalah yang saya temukan, maka saya mencoba meningkatkan rapor pendidikan dengan menerapkan literasi, numerasi, dan juga digitalisasi pada kegiatan P5 dengan aksi P5 termurah, artinya terukur, bermutu, dan terarah. Saya kesulitan dalam menyatukan mindset rekan kerja saya dalam mendukung dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama dalam menjalankan kegiatan P5 termurah. Tantangan lain yang saya hadapi yaitu tidak semua warga sekolah memahami rapor pendidikan. Saat pertama kali saya akan menjalankan aksi P5, masih ada miskonsepsi, di mana setiap guru mata pelajaran membuat rencana pelaksanaan P5 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Hal tersebut membuat saya semakin berat karena ini miskonsepsi, ini kesalahan. Sementara pada pelaksanaan aksi kegiatan P5 termurah, semua guru yang menjadi fasilitator belum sepenuhnya membaca dan memahami modul P5 yang sudah disediakan. Untuk mengatasi masalah yang saya temukan di lapangan, saya mencoba mengimplementasikan aksi P5 termurah secara konsisten dan fokus pada peningkatan hasil rapor pendidikan. Terukur artinya bahwa kegiatan P5 memiliki tujuan untuk mewujudkan visi misi sekolah dan meningkatkan nilai rapor pendidikan, terutama pada indikator capaian yang perlu dibenahi. Bermutu artinya kegiatan P5 bisa memberikan manfaat bagi stakeholder pendidikan, yaitu semua warga sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Sedangkan terarah artinya perencanaan yang tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat membuat perencanaan yang matang sesuai dengan aturan ataupun kebijakan yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan ada lagi miskonsepsi dalam kegiatan P5. Saat itu kami melaksanakan P5 dengan tema Suara Demokrasi dengan judul Pemilihan Raya Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 2 Karangpucung. Kami menerapkan kompetensi numerasi, literasi, dan digitalisasi pada kegiatan P5 tersebut. Kemampuan numerasi digunakan saat membuat tinta pemira dari bahan alami dengan takaran sendok, tutup botol, atau gelas yang ditentukan. Murid diminta belajar menghitung suara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dengan turus, belajar statistika penyajian data hasil perhitungan ataupun perolehan suara dalam bentuk diagram lingkaran, dan juga ada kegiatan digitalisasi poster demokrasi. Sementara kemampuan literasi ada pada pencarian informasi terkait materi secara online, dan juga presentasi logo demokrasi yang dibuat. Ada makna-maknanya. Makna bentuk lingkaran mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam hal seperti bumi yang berbentuk lingkaran dan memiliki banyak keindahan. Sementara digitalisasi pembelajaran ada pada pembuatan logo demokrasi dengan AI atau Prom AI. Pada kegiatan P5 tema kewirausahaan, kami juga mengimplementasikan kegiatan P5 yang terukur,
bermutu dan terarah. Murid diminta untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam mencari informasi tentang kisah role model wirausahawan sukses. Selanjutnya, murid diminta menceritakan kembali kisah wirausahawan tersebut serta membuat rencana ide bisnis untuk kegiatan pada pamer karya P5. Pada kemampuan digitalisasi, murid diminta membuat poster ide bisnis makanan yang akan dijual menggunakan aplikasi Canva. Murid juga diminta untuk belajar numerasi dalam menghitung pengeluaran, pembagian anggaran tiap kelompok, jumlah produk yang terjual, untung, rugi, juga persentase untung atau rugi hasil penjualan produk mereka kepada anak-anak SD yang berkunjung. Pada kegiatan P5 tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik Belajar dari Sampah, kami mengenalkan cara membuat poster digital melalui Canva. Bisa diunggah filenya cari di HP. Terserah kalian mau file apa. Nah itu di situ mungkin Pak Yopi yang ada sampah. Nah. Kemudian cara membuat video mini kampanye serta cara mengupload video di media sosial yang mereka miliki. Murid juga diminta untuk membuat pupuk kompos dengan bahan dan takaran yang ditentukan, mulai dari volume air, molase atau tetes tebu, EM4 pertanian, dan juga banyaknya sampah daun kering yang ada di lingkungan sekolah sebagai media pembuatan kompos. Pada kegiatan P5 ini, kami juga meminta murid untuk membuat tikar plastik dari sampah plastik. Pada tahap pembuatan tikar, murid diminta menghitung jumlah plastik yang perlu dibawa oleh setiap anggota kelompok, kemudian menghitung perbandingan jumlah plastik yang digunakan dengan luas tikar yang terbentuk. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan P5, saya berpedoman pada buku panduan modul P5 dan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang terbaru. Kemudian saya diskusikan dengan tim, kepala sekolah, serta pengawas dalam membuat atau merancang modul P5 serta merancang kegiatan sesuai dengan tema P5 yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah beberapa refleksi hasil ataupun dampak dari kegiatan P5 yang terukur, bermutu, dan terarah. Yang pertama pada rapor pendidikan. Pada tahun 2024, kemampuan literasi naik 15,55% dan kemampuan numerasi juga naik 22,22% dari tahun sebelumnya. Pada murid, peserta didik menjadi lebih senang belajar di sekolah, dibuktikan dengan hasil refleksi atau umpan balik murid pada refleksi melalui Google Form maupun testimoni secara langsung terkait kegiatan P5. Untuk guru, Bapak Ibu guru semakin tertarik melaksanakan kegiatan P5. Antusias dalam memberikan ide, pendapat, maupun umpan balik terkait kegiatan P5 yang berbasis literasi, numerasi, dan juga digital teknologi dari berbagai guru mata pelajaran. Pada pengawas sekolah menjadi lebih ekstra memahami buku panduan P5 serta materi kebijakan terkait kegiatan P5. Dan pengawas sekolah senang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi kegiatan P5. Selain diseminasi tingkat sekolah, saya juga sering diundang menjadi narasumber praktik baik literasi numerasi pembelajaran, termasuk juga praktik baik pada kegiatan P5, baik secara luring maupun secara daring pada komunitas belajar maupun di tingkat sekolah. Saya yakin banyak yang mulai menerapkan praktik baik yang saya sampaikan. Pada diri saya sendiri, pembelajaran dari seluruh proses tersebut membuat saya semakin bersemangat mengembangkan kompetensi diri serta menjadi guru yang lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga praktik baik yang telah kami laksanakan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.